Sampai sekarang kalau dulu ada kebijakan pemerintah pusat, medali emas di PON PNS. Sekarang udah 2 tahun ini nggak ada lagi. Hasil PON Jawa Barat kemarin nggak ada medali emas kita dimasukkan PNS. Pak Gubernur kan nggak bisa memasukkan PNS. Tapi Pak Gubernur berjanji siapapun yang berprestasi di Sumut, saya akan tampung di BUMD. Kita di sini ada BUMD-nya yang besar mungkin Bank Sumut, PDAM dan Perkebunan Sumatera Utara. Masalah juga yang timbul, Bank Sumut itu hanya menerima S1 kan, minimal S1. Makanya kami juga kerjasama dengan beberapa universitas, atlet-atlet berprestasi ini dikasih beasiswa. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Pemirsa Orbit yang setia, kita jumpa lagi dalam program podcast Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Kali ini kita kedatangan tamu Ketua Komite Olahraga Nasional Sumatera Utara, KONI Sumut, Bung John Ismadi Lubis. Selamat datang, Selamat Ketua. sore. Salam olahraga. Sportif. Seperti kita ketahui, Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 bersama dengan Provinsi Aceh. Tentunya event pesta olahraga terbesar tingkat nasional ini akan menjadi tantangan besar bagi Sumatera Utara. Karena setidaknya harus mencapai 3 sukses, yakni sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses laporan. Dalam hal ini, KONI selaku induk organisasi olahraga mempunyai beban moral, khususnya dalam mencapai sukses prestasi. Mari kita simak apa saja langkah yang dilakukan KONI Sumatera Utara dalam hal menggembleng atlet-atlet Sumatera Utara untuk mencapai sukses prestasi, sehingga Sumatera Utara bisa menjadi macan di kampung sendiri. Bang John, manggil abang aja lah ini. Bang ya. Evaluasi dari hasil PON Papua tahun 2001 terlihat saat ini KONI Sumatera Utara berlari dalam mempersiapkan para atlet cabang olahraga melalui berbagai program baik jangka pendek ataupun jangka panjang yang sudah dilakukan KONI. Kira-kira Bang, apa saja program KONI Sumut dalam mempersiapkan atlet untuk PON 2024 mendatang? Baik, terima kasih. Ini baru pertama kita datang ke acara Ngorbit ya. Ya, Ngorbit. Ngobrol bareng Orbit. Jadi kita memang diberi tugas oleh pusat sebagai penyelenggara atau tuan rumah PON ke-21 tahun 2024. Di mana PON ini berada di 2 provinsi, Aceh dan Sumut, dengan komposisi 33 cabang di Aceh, 34 cabang di Sumatera Utara. Pemerintah provinsi mempersiapkan seluruh kegiatan PON ini dengan target tadi 5 sukses, Pak. 5 sukses. 5 sukses. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, kemudian sukses laporan, sukses pemberdayaan ekonomi, dan yang terakhir sukses pemberdayaan fasilitas olahraga yang dibangun oleh pemerintah. Tujuannya supaya jangan habis PON fasilitas ini jadi hutan atau jadi sarang nyamuk gitu kan. Tapi kita harus sukses juga melolanya untuk ke depan. Jadi kita bukan hanya PON ke-21, supaya sisa PON 21 bisa lagi berprestasi juga di PON 22. Dari tugas-tugas ini sebenarnya ada 3 yang harus dikerjakan untuk tuan rumah PON ini. Yang pertama adalah menyiapkan sarana prasarana. Itu tanggung jawab pemerintah. Yang kedua adalah menyiapkan PB PON atau panitia besar PON. Itu juga tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga sebagai peserta PON. Itu tanggung jawab KONI bersama seluruh cabang olahraga yang ada di dalam PON yang akan datang. Jadi 67 cabang olahraga. 67 cabang. Kita sudah
kalau KONI ini kan kita buat program dasar, program besarnya. Ya, tahun pertama 2021 kita sudah memulai Plada. Di samping Plada PON Papua, kita juga sudah memulai Plada untuk PON 2024. Kemudian dilanjutkan programnya di tahun 2022. Tahun ini kita sudah melanjutkan Plada PON yang 2021, yang sekarang sudah menjadi 37 cabang olahraga yang perorangan. Jadi bergu belum kita mulai. Perorangan. Ini pun belum seluruhnya. Masih yang sudah ada di Sumatera Utara yang sudah memulai Plada. Jadi memang komunitasnya ada. Prestasi sudah mulai ada. Jumlah sekarang ini lebih kurang 497 atlet. Atlet yang di Plada. Ya. Kemudian dengan pelatih semuanya lebih kurang hampir 750 orang. Itu Plada jangka panjang, Bang? Plada jangka panjang. Ini yang kita mulain 1 Januari, bahkan seharusnya sudah mulai kemarin. Dalam perjalanannya tentu ini semuanya muaranya ada di cabang olahraga. Yang memilih atlet mereka, yang menentukan pelatih mereka, yang menjalankan program Plada ini juga adalah cabang olahraga. Kita hanya mengontrol, mengawasin, mengevaluasi. Di dalam pelaksanaannya tentu ada promosi dan degradasi. Promosi dan degradasi ini tentu tidak segampang-gampang itu. Tentu promosi degradasi dilaksanakan oleh cabang olahraga. Ya, mereka hasil evaluasi, nanti kita tiap bulan kita ada pertemuan dengan mereka, evaluasi. Kemudian nanti ada kompetisi. Ya, tahun ini kita menyiapkan kompetisi itu ada 3 kategori. Cabangnya yang ada lebih dari 20 di Sumatera Utara, pengcap-pengcapnya itu kita masukkan di dalam Pekan Olahraga Provinsi yang akan dilaksanakan awal November 2022. Kemudian yang pengcapnya di bawah 10 itu kita buat namanya Kejurda. Yang ketiga Selekda, ini cabang-cabang olahraga yang memang pengcapnya sedikit tapi komunitasnya banyak, tentu Selekda namanya. Dari 3 kategori ini mereka akan melakukan evaluasi kembali, kemudian nanti di akhir tahun mereka akan melakukan promosi degradasi. Ya, yang terbaik kita mulai lagi Plada berikutnya 2023 tentu programnya lebih tinggi lagi. Kita sudah mulai memasuki di sana, nanti ada namanya tryout, kemudian ada training camp kemungkinan kita siapkan. Tetapi tentu tidak semua, kemampuan pemerintah juga harus kita perhatikan. Kalau kita nantinya semua cabang olahraga ini kita peladakan tahun 2023, jumlah atlet yang dibutuhkan tuh lebih kurang 1.500. Kalau semua tuan rumah kita Aceh dan Sumut kita libatkan 1.500. Dengan pelatih lebih kurang 500 berarti ada 2.000. Nah, ini juga kita harus lihat. Apakah kita mau siapkan ini semua? Tentu ada cabang-cabang olahraga yang memang tak ada di sini atau memang tak ada prestasi atau komunitasnya kurang, kita abaikan bisa kan? Berarti ada klasifikasinya. Ya, tentu kita akan nanti selektif lagi. Sampai sekarang kami dari cabang-cabang olahraga yang belum ada di Sumatera Utara, ini kami turunkan di angka 1.200. 1.200 ini pun nanti kami akan deal lagi dengan pemerintah. Apa perlu kita peladakan kalau yang punya peluang untuk prestasinya kurang? Tentu ada skala prioritas. Demikian juga nanti yang training camp ke luar negeri. Nggak mungkin semua kita bikin training camp di luar negeri kan? Tentu ada skala prioritas. Pemprov merasa ini punya potensi meraih medali. Ayo, bagaimana kita menyelesaikannya? Dari 1.000 orang tadi atau 1.200 tadi, kalau kita dapat yang punya potensi itu 200 orang sampai 250 orang training camp di luar negeri, ini biayanya juga sangat besar. Kalau kita training camp di luar negeri, itu per orang nggak kemana 50 juta per orang per bulan. Tentu biaya yang sangat besar. Nah, saya ajukan ini kepada pemerintah. Pemerintah mampu nggak kalau 250 orang? Tentu nanti kita deal di dalam penyusunan anggaran. Kalau kemampuannya cuma 100 orang, yang 100 orang ini betul-betul bisa medali, kenapa tidak? Kita lihat PON Jawa Barat itu membawa 100 orang training camp 1 tahun di Korea. Dari 100 orang itu 108 emas loh dia dapat. Emas semua. Nah, ini tentu bisa kita lihat. Kalau amunisi kita kuat, memang dia sudah masuk di 3 besar, kita bawa ke sana, ya harapan kita emas semua kan. Nah, kalau di Sumatera Utara tentu kita harus berhitung lagi dengan kondisi APBD provinsi kita.
yang memang hanya berkisar di antara 15 sampai 17 triliun nanti di tahun 2023, berapa yang bisa dialokasikan untuk olahraga ini, untuk persiapan PON ini? Orang selalu bilang, DKI Jakarta kemarin PON Papua menggelontorkan uang 450 miliar. Ya, Jawa Timur lebih kurang di angka 350 miliar, Jawa Barat juga segitu. Kita nggak boleh berharap seperti itu. Kenapa? APBD DKI itu 80 triliun loh. Iya. Sementara Jawa Barat APBD-nya 65 triliun dengan Jawa Timur. Wajar. Kemudian mereka lolos hampir 1.000 orang. Ya tentu kita sebetulnya kalau kita lihat dengan angka kita ini, kita cukup lumayan loh. Seperti tahun ini kita digelontorkan pemerintah 50 miliar. Walaupun sebenarnya 50 miliar itu belum pas sekali lah. Karena istilahnya begini, harusnya olahraga itu kan anggaran mengikuti program. Tapi saat ini kan yang kita lakukan adalah program mengikuti anggaran. Nah, ini susah, kita udah susun, tahu-tahu anggarannya cuma dapat sekian, bagaimana mengalokasikan ini? Ini nggak gampang memang. Sementara kita punya skala prioritas seterusnya kan. Tapi kalau kita lihat, tidak mungkin juga ada yang kita abaikan cabang-cabang olahraga ini, walaupun dia belum berprestasi, tapi pun punya peluang juga untuk berprestasi. Betul. Ya, tentu ada juga pandangan kita ke sana. Makanya kita harus menjikapin ini. Kalau saya sih, pemerintah sekarang ini di bawah pimpinan Pak Edi Rahmayadi dan Pak Musara Jeksah ini, optimis saya mereka tuh akan membantu olahraga. Tapi kita juga harus realistis melihat kondisi keuangan pemerintah provinsi. Kami cuma nanti minta, Pak, ada nggak cara-cara lain? Bisa nggak CSR tumpahnya diperbantukan untuk pembinaan ke depan? Karena tahun 2023 kita sangat besar membutuhkan anggaran. Nah, ini kondisi kita sekarang. Kalau kita targetnya, kalau kami bilang begini, kalau kita mau target masuk di 3 besar, kita harus bisa mengalahkan 3 provinsi. DKI, Jabar, Jatim, yang emasnya udah di atas 100. Kalau kita masuk di ranking 4, paling tidak kita bisa di angka 70 medali. Kalau kita di ranking 5, paling tidak harus di antara 50 ke 60. Kita mau masuk di mana? Kemampuan kita di mana? Kita jangan, kita mau jadi juara. Jawa Barat juara yang lalu, tentu amunisinya masih kuat. Prestasinya masih di atas kita. Kita di posisi mana? Kalau kita lihat di Papua kemarin, kita finalis itu ada di 32 nomor ya. 10 emas dengan 22 perunggu, kemudian ada 22 perak, 27 perunggu. Kalau ini bisa jadi emas, kita sudah di ranking 5 sebenarnya. Kalau total ini kita mendapatkan ini bisa kita jadikan emas ke depan, tentu kita sudah masuk di ranking 5. Tapi kita juga punya banyak, terutama cabang-cabang bela diri kita. Dengan bertambahnya cabang bela diri, sekarang ada sambo, ada kuras, ada jujitsu. Nah, ini kita sebetulnya ini harus kita kelola dengan bagus. Karakter Sumatera Utara tuh tentu di situ harus kan. Di situ, betul. Nah, saya mau satukan ini cabang-cabang olahraga yang baru dengan yang lama kita satukan. Bagaimana? Karena pembinaannya nggak sulit kan, nggak mungkin cabang baru punya pembinaan dari usia dini kan. Ya, istilahnya kita saling kolaborasi lah. Bedanya antara sambo, sanda, kemudian jujitsu, kickboxing, muay thai, ini beda-beda tipis saja nih. Tinggal lola sedikit aja bisa jadi atlet sini, dilola sedikit bisa jadi atlet sini. Ini yang harus kita satukan dulu. Bahwasannya kita tidak melihat lagi lah siapa di antara kita ini yang mau di depan, tapi kalau kita bersatu, kita kumpulkan ini sama, kita bekerja sama-sama bekerja, saya yakin Sumatera Utara berpeluang untuk meraih paling tidak 60 medali emas. Kalau dari cabang-cabang ini aja. 60 medali emas ya. Kalau kita sebetulnya punya target, ada target kita sampai di angka 90 pun bisa. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Tadi sudah sekilas Ketua KONI Sumut sudah membeberkan tentang program yang sudah dilakukan KONI, baik program jangka pendek, jangka panjang, bahkan dengan sejumlah event yang sudah dipersiapkan, serta akan adanya training camp ke depan dan latihan di luar negeri. Sekarang saya mau bertanya ini Bang. Tadi kan kita Abang menyatakan ada skala prioritas. Dari skala prioritas itu, kalau perkiraan lah, berapa jumlah atlet untuk mencapai skala prioritas yang
kita targetkan tadi? Jadi kalau kita lihat dari cabang perorangan ini, kita sekarang punya atlet pelada ini kan 400, anggaplah 500. 500 ini tentu ada promosi degradasi sampai tahun depan, nanti tahun depan mungkin di angkanya sudah 1000 ya. Kalau kita masukkan juga cabang yang bergu, tapi mungkin yang ada di sini dulu lah, yang masih baru-baru mungkin kita seleksi dulu. Tahun depan 1000. Kita sebenarnya yang prioritaskan itu cabang perorangan itu dapat 200 sampai 250 orang saja yang bisa masuk di elit. Ya, elit namanya. Ini kalau 50% berhasil, 40% saja pun sudah 100 kan. Ya, kita harus bisa setiap cabang olahraga itu mentargetkan paling tidak 20-30%. Ini kan dari mereka bisanya kita dapat input kan. Kalau 20-30%, ini berapa dapat ini? Kalau dari 250 elit yang kita harapkan ke depan dapat 30%, ini kan udah 75 yang perorangan. Belum lagi cabang-cabang bergu. Cabang bergu ini pun jangan dianggap sepele. Kita contohkan cabang bergu kita ada umpamanya drum band. Drum band itu mempertandingkan berapa medali emas. Ya, kita pasti dapat itu karena memang kita dari dulu juara umum drum band. Drum band. Ya. Itu kemarin kita di Jawa Barat 224 itu, 2 emas, 2 perak, 4 perunggu. Kalau di kampung kita kenapa disatukan jadi emas kan? Kemudian ada namanya barongsai. Kemudian ada namanya cabang-cabang baru gateball. Gateball itu kita juga sekarang berada di elit 5 besar nasional. Ada namanya petang. Petang kita berada di 3 besar nasional. Nah, ini jangan kita abaikan pula. Ini beregu-beregu yang tidak besar, jumlahnya cuma 8, 10 orang, ya bisa ikut di 8 nomor. Bisa di 12 nomor. Nah, ini kalau kita lola dengan bagus, dari sini kita dapat medali emas tambahan tadi, yakin kita bisa masuk di elit di 45. Target kita adalah di 45. Di 45 Bang, ya? 45. Masih bisa kita seharusnya. Memang kalau ambil di 3 besar, ya saya pun nggak berani. Karena apa? Itu 3 provinsi di Jawa itu sulit lah kita kalahkan dengan segala macam kemampuan mereka. Ya kalau kita bilang kan pusat kan ada di sana. Mereka tuh kompetisinya penuh. Kita kompetisi di sana, mau sering-sering kita kirim, terbentur lagi anggaran. Cabang-cabang ini contohnya sambo. Sambo dia 1 tahun melakukan 5 seri. Nah, 5 seri kita kirim kan berat. Sementara orang tuh mainnya di Jawa semua nih. Orang tuh naik motor aja sampai ke tempat pertandingan itu. Kita harus naik pesawat terbang kan. Jadi memang banyak pertimbangan kita. Tapi makanya saya bilang tadi, kita juga punya lapis-lapis di cabang-cabang olahraga bergu. Contohnya sepak bola. Ya walaupun nanti itu di Aceh, kita kan punya peluang harusnya. Sepak bola kita nih pokoknya nggak khawatir lah kita. Terus hoki. Hoki juga sebenarnya kita masuk di 4 besar. Ya PON kemarin kita di 4 besar, tapi medali itu sampai 3 cuman. Nah, kalau kita dari tuan rumah, ada indoor, ada outdoor, masa nggak bisa dapat kita? Jadi kalau dibilang target kita masuk di posisi 4 atau 5, saya optimis itu bisa dapat Bang ya. Saya masih optimis. Jadi Bang tadi kan Abang berbicara mengenai anggaran dan membutuhkan lah kita bilang sokongan dari pihak ketiga untuk membantu anggaran yang sudah dipersiapkan pemerintah. Mengingat dalam pengelolaan cabang olahraga ini anggarannya sangat besar. Sejauh ini Bang, langkah-langkah yang dilakukan KONI, apakah sudah ada MOU dengan salah satu perusahaan atau BUMD gitu untuk menjadi bapak angkat cabang olahraga kah atau gimana? Mohon itulah yang belum ada sokongan dari BUMN, BUMD yang ada di Sumatera Utara, walaupun sudah berulang kali Pak Gubernur akan mengundang mereka. Ya, harusnya kami Senin kemarin sudah rapat dengan Forkopimda, dengan BUMD, BUMN. Pak Gubernur maunya ini semua tokoh-tokoh ini dilibatkan. Iya. Umpamanya Pak Kapolda nanti membawahi berapa cabang, Pak Pangdam membawahi berapa cabang. Kemudian nanti ada bapak angkatnya. Di Sumatera Utara ini ada PTP ada 3, ya PTPN 3, PTPN 2, PTPN 4. Kemudian BUMD banyak, kemudian ada Inalum. Nah, ini yang bisa masuk ke sana kan Pak Gubernur seharusnya. Iya, betul. Tapi Pak Gubernur sudah memanggil juga, meminta keikutsertaan mereka. Nanti dalam pertemuan mungkin adalah apa yang ditanggung jawabin mereka. Paling tidak sarana prasarana apakah mereka bisa
Kemudian yang paling pasti yang kami harapkan adalah atlet-atlet ini bisa ditampung pekerjaannya. Sampai sekarang kalau dulu ada kebijakan pemerintah pusat, medali emas di PON PNS. Sekarang udah 2 tahun ini nggak ada lagi. Hasil PON Jawa Barat kemarin nggak ada medali emas kita dimasukkan PNS. Pak Gubernur kan nggak bisa memasukkan PNS. Tapi Pak Gubernur berjanji siapapun yang berprestasi di Sumut, saya akan tampung di BUMD. Kita di sini ada BUMD-nya yang besar mungkin Bank Sumut, PDAM dan Perkebunan Sumatera Utara. Masalah juga yang timbul, Bank Sumut itu hanya menerima S1 kan, minimal S1. Makanya kami juga kerjasama dengan beberapa universitas, atlet-atlet berprestasi ini dikasih beasiswa. Jadi siapa yang mau kuliah ditanggung gratis. Ini bagi atlet berprestasi. Bahkan ada universitas membagi lagi, peraih medali emas 100% gratis, peraih medali perak gratisnya 75%, peraih medali perunggu gratisnya 50%. Ini sudah ada. Jadi ini juga kita galang kekuatan ini, anak-anak kita yang masih usia kuliah kita salurkan kemana. Yang penting S1 dulu mereka. Kalau gitu bisa juga Bang, misalnya lah, selain kita bilang reward masa depan lah kan, kita bilang menggandeng Ray misalnya sebagai real estate untuk ya kita bilang siapa bisa mendapat medali emas dikasih rumah gitu kan, atau salah satu perusahaan otomotif dapat mobil gitu, bisa juga gitu. Harusnya bisa. Jadi contohnya kan begini. Anak-anak ini kan begitu dikasih medali emas kan ada bonus dari pemerintah. Bonus dari pemerintah. Kemarin itu satu emas 250 juta. Ya. Tadinya saya pernah mengupayakan bagaimana kalau uang ini kita belikan rumah, ya. Tapi akhirnya tidak. Karena Pak atlet ini lebih mau terima uang. Iya betul. Dan saya juga tidak mau Pak. Nanti dibilang kita ada kontrak pula dengan ini uangnya untuk rumah, nanti berapa komisi segala macam. Ini kita ini selalu saling dicurigain. Udah aja lah, ada pemerintah mau ngasih bonus duit kita salurkan langsung. Pajaknya pun kita bayarin. Nah itulah kalau bonus itu kami tidak mau tuh dipotong pajak lagi. Pajaknya kami tanggung. Maksudnya tadi Bang, maksud saya tadi itu semacam itulah kita bilang upaya kita untuk membantu tugas dari pemerintah. Nah, hari ini misalnya kita bilang perusahaan otomotif, dari kalian mobil siapkan, itu akan kami coba. Jadi ini ide bagus nih. Ya, bukan anggaran pemerintah gitu kan. Ini ada ide bagus, mungkin kita bikin kriterianya. Satu anak yang dapatnya emasnya lebih dari satu dapat mobil, umpamanya. Ya, ada sponsornya, ya kan. Umpamanya kalau emasnya satu emas satu perak, maka bonus dari perusahaan dengan Ray umpamanya dapat rumah. Iya, sepeda motor. Nanti kami akan coba, ya, coba. Karena kan kalau kita bicara, misalnya kita bicara meminta mereka sebagai bapak angkat lah kita bilang, dalam bentuk press money, mungkin mereka berat. Tapi kalau dalam bentuk produk yang mereka jual, mungkin mereka nanti kita gandeng dengan promosi PON, ya, umpamanya satu produk sepeda motor ikut sponsorin tuan rumah PON, tapi hadiahnya umpamanya motor 100 biji itu kenapa? Yang nanti akan kita hadiahkan kepada atlet kan? Boleh aja itu nanti kami coba. Sebenarnya KONI ini juga bisa sebagai manajer atlet. Artinya kita gini, atlet yang berprestasi kita menjadikan bintang iklan lokal. Jadi take and give kepada mereka itu. Mudah-mudahan nanti ngorbit ini besar, juga bisa membantu kami. Istilahnya gini, semua atlet berprestasi itu jadi ikon di tempat kalian ini. Tentu bisa dijual kan? Artinya jadi endorse mereka kan? Boleh, ini satu ide yang bagus dari kalian. Karena dan kita akan coba ini kerjasama ini. Hari ini kalau kita lihat fenomenanya itu kan fenomena endorse. Artis papan atas saja mengendorse. Kita ada peluang sekarang kan? Ada peluang. Kalau dulu harus di Jakarta kan? Sekarang kalau umpamanya ngorbit nanti mau endorse atlet berprestasi, kita gandeng dengan perusahaan yang mensponsori dia. Iya, itu dia. Ini ide bagus. Kami ke depan akan buat tim itu nanti. Paling tidak bagaimana kita menjual bahwasanya atlet ini punya masa depan yang lain. Punya masa depan gitu. Punya masa depan yang lain. Jangan terfokus pegawai gitu kan. Memang ini pula ya, bangsa kita ini kayaknya hadiah paling besar itu adalah PNS.
Karena memang Tapi ke depan- berat kalau untuk meminta press money dari perusahaan mereka berat. Tapi kalau produk mungkin mereka bisa gitu. Kemudian ini Bang yang kita temui, kebetulan kan saya juga kan pengelola cabang olahraga. Ada kendala yang kita lihat dalam hal membina atlet, karena kita ketahui atlet kita hari ini kan mulai dari pelajar, mahasiswa dan bekerja di perusahaan. Untuk pelajar dan mahasiswa kita menemukan kendala itu izin dispensasi dari institusinya yang tidak didapat. Begitu juga ketika dengan atlet yang sudah bekerja. Kami punya atlet Platda, tapi dia tugasnya di luar Kota Medan. Sementara kan pusat latihan Platda itu di Medan. Iya. Akhirnya jam program Platda itu terkendala karena kita sudah upayakan supaya bisa dipindahkan ke Medan juga sepertinya nggak ada respon gitu. Nah, kemarin kita juga sudah diskusi contoh atlet kita si Farhan yang dapat dari tarung derajat kemarin yang dapat medali emas tuh. Dia akibat dia prioritas latihan yang seharusnya dia di wisuda bulan lalu, akhirnya terkendala gitu. Terkendala ya untuk wisuda tahun berikutnya gitu kan. Ini kan jadi fenomena yang menakutkan bagi atlet, antara pendidikan, antara pekerjaan sama prestasi olahraga. Kira-kira apa tanggapan Abang lah selaku Itu tanggung jawab kami juga seharusnya memang. Jadi kalau ada atlet yang tidak dapat izin bekerja, itu yang salah ya KONI harusnya. Saya mengakuin itu, kelemahan kami itu. Tapi kemarin saya sudah lapor sama Pak Gubernur. Selagi dia BUMD, kalau ada melakukan hal tersebut, tolong sampaikan sama saya. Ini disampaikan Pak Gubernur. Demikian juga Pak Kapolda. Pak Kapolda bilang bagi anggota Polri, saya pastikan tidak akan dipindahkan dari Kota Medan. Nah, saya semalam dijamin sama Pak Kapolda itu, sehingga saya data ulang lagi nih. Kalau nanti ada yang di kampus juga begitu. Kampus ini begini, saya yakin hampir semua rektor di Sumatera Utara ini kita kenal kok. Kalau ada kendala, sampaikan, kami akan kunjungi itu rektor. Karena sebagian besar nggak punya waktu atletnya untuk seperti mahasiswa lain. Iya, kan? betul. Ini harus punya ini, harus dosennya itu punya inilah kepedulian lah terhadap dunia olahraga. Memang saya pernah menemukan ada dosen yang nggak mau tahu. Ya akhirnya saya jumpain lewat sekretaris kita dulu kan masih pembantu rektor ya, Pak Hairul. Kami datangin rektornya, panggil dosennya, kita hanya minta aja. Memang kita nggak bisa intervensi kan, tapi dengan sentuhan-sentuhan tentu bisa kita dapatkan. Jadi hal-hal seperti ini kita harus koordinasi. Pengprov harus datang ke KONI, ayo kita bicara bagaimana memindahkannya, bagaimana menyelamatkan atlet ini. Betul. Karena itu tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau ada kendala yang sampai sekarang belum, saya masih mengingat tuh kemarin ada atlet tarung derajat ya, yang di Bank Sumut belum dipindahkan. Iya, serius. Saya agak leler itu, harusnya saya ingatkan itu. Iya. Saya lupa habis pon udah selesai, ini pelada baru, harusnya kalian datang. Sering-sering aja tegur saya siap ditegur kok. Jadi kalian datang ke KONI, Bang ini belum beres Bang ini belum selesai Bang. Karena saya 24 jam handphone saya hidup, saya pasti berbuat untuk atlet. Dan kalau tidak mau mereka, saya akan lapor Pak Gubernur. Orbit Medan Channel yang setia, kita rehat sejenak bincang-bincang mengenai prestasi olahraga dengan Ketua KONI Sumut Bang John Ismadilus Bis. Mari kita tunggu apa lagi mengenai langkah-langkah KONI dalam hal mempersiapkan atlet untuk suksesi PON 2024 mendatang. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Ngorbit yang setia, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Ketua KONI Sumut, Bang John Ismadilus Bis mengenai program yang dilakukan KONI dalam hal mempersiapkan atlet untuk PON 2024. Di session ini kita ingin mendengar apa himbauan Ketua baik kepada cabur, pada atlet maupun kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan atlet untuk membantu dalam hal persiapan atlet ini. Terima kasih. Jadi saya hanya meminta kita tidak akan berhasil tanpa kerjasama yang baik.
terutama cabang-cabang olahraga ini harus betul-betul siap, harus betul-betul punya semangat untuk membangun cabang olahraganya menuju prestasi yang lebih baik. Tak ada yang tak mungkin, semuanya mungkin. Saya kasih contoh, tarung derajat itu tak lolos loh di PON. Iya. PON Papua tak lolos. Bahkan dapat wildcard juga. Ya, dikasih wildcard 2 orang. Dan saya hormat angkat topi setinggi-tingginya, dari 2 kuota ini dua-duanya final. Iya. Saya terkejut itu masuk final. Karena saya bilang tarung derajat ini kalau tak KO kau tak bisa medali, saya bilang. Dan memang akhirnya KO semua ya di babak-babak awal. Nah, ini artinya apa? Sebenarnya kita punya potensi kan? Betul. Kita punya kemampuan. Tapi kalau kita tidak punya semangat sebagai seorang juara, jangan berharap kita bisa meraih medali. Ini kuncinya ada di cabang olahraga. Kuncinya di cabang olahraga, karena yang mencari bibit-bibit atlet ini cabang olahraga, yang menyiapkan atlet, pelatihnya buat cabang olahraga. Kalau kita kerjasama nanti, ya urusan pasca pertandingan, masalah masa depan atlet, pelatih, itu tanggung jawab kami juga. Ya, kalau kami dapat input, dapat masukan yang benar, pasti kami akan perjuangkan. Sekali lagi, saya mohon, ayo kita melakukan koordinasi yang baik. Koordinasi ini memang gampang kali nyebutkannya, tapi melaksanakannya paling susah. Benar, betul Bang. Paling susah melaksanakannya. Saya mau cabang olahraga juga terbuka. Kan kami selama ini terbuka. Kami siap dikritik. Tapi istilahnya kalau kita sudah sepakat, apa yang dihasilkan di dalam rapat kerja itu mari kita jalankan dengan semangat kebersamaan tadi. Program yang sudah kita sepakati, ayo kita jalankan. Kalau ada masalah, kita evaluasi. Evaluasi kan kami tidak ambil sepihak kan, selalu kita berupaya berkoordinasi dengan para pelatih. Bahkan sebulan sekali kita ada pertemuan-pertemuan. Itu sehingga kita bisa menghasilkan yang terbaik. Program-program kita ini memang kadang-kadang kendalanya di pusat. Tiba-tiba ada dia ke jurnas yang tanpa ada program jadwalnya tiba-tiba ada. Ini juga jadi masalah. Padahal kita atlet dalam masa pembinaan utama. Belum masuk ke tryout dia sudah bikin kejurnas, terpaksa diikutin. Tapi nggak ada masalah kalau kita koordinasikan dari awal, kita nanti perbaiki habis kejurnas apalagi programnya. Yang tahu itu kan cuma para pelatihnya. Sekali lagi saya terima kasih semangat dari seluruh cabang olahraga yang ada di Sumatera Utara dalam persiapan menuju PON ini memang sangat bagus ya, sangat baik. Sehingga kita kalau ini bisa kita pertahankan dan semua cabang olahraga bersatu, kita dengan tekad menghasilkan prestasi, saya akan Sumatera Utara akan berhasil pada PON ke-21 tahun 2024. Mohon doa restu masyarakat Sumatera Utara. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Ketua KONI Sumatera Utara, Bung John Ismadi Lubis, mengenai persiapan KONI dalam hal mempersiapkan atlet untuk Pekan Olahraga Nasional tahun 2024, di mana Sumatera Utara dan Aceh akan menjadi tuan rumah bersama. Kita berharap apa yang dilakukan oleh KONI bersama cabang olahraga itu akan membuahkan hasil yang gemilang nanti pada pesta olahraga PON 2024 mendatang. Karena ada pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dengan usaha yang keras, semangat yang kuat, insya Allah Sumut akan menjadi macan di kampung sendiri, seperti lagu Anak Medan. Terima kasih pemirsa Ngorbit yang setia. Mari kita tunggu program podcast Orbit berikutnya dengan topik dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Horas. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan.